hasratku, rinduku memuji, memuliakan. Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali ini saya mau mengajak kita untuk menyembah Tuhan di bawah satu tema, yaitu penyembahan yang berhiaskan kekudusan. Itu ada di dalam Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang ke-9, dan ada juga ayat-ayat lain yang membahas tentang penyembahan yang berhiaskan kekudusan. Saya akan bacakan bagi kita Mazmur pasal 96 ayat yang ke-9. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Nah, di sini saya mau bahas tentang apa yang disebut sebagai penyembahan yang berhiaskan kekudusan. Banyak di antara kita mungkin ingin melakukan hal yang semacam itu, tetapi belum memahami, belum mengerti apa itu penyembahan yang berhiaskan kekudusan. Sesungguhnya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang menyembah kepada Allah, dan kita melakukan penyembahan itu dengan berhiaskan kekudusan. Inilah yang mau kita bahas, inilah yang mau kita ungkap pada kesempatan ini. Menurut Adam Clarke Commentary, ini juga berhubungan dengan ornamen-ornamen yang dikenakan saat datang menyembah kepada Tuhan. Beberapa penafsir yang cukup luar biasa mengakui bahwa penyembahan yang berhiaskan kekudusan berhubungan dengan tempat dan aksesoris yang dikenakan saat menyembah kepada Tuhan. Jadi di zaman Perjanjian Lama tidak bisa dipungkiri para imam menyiapkan pakaian khusus saat mereka datang menghadap kepada Tuhan. Demikian para imam mengenakan pakaian yang khusus. Ini bukan pakaian yang sembarangan, ini bukan pakaian ala kadarnya sebagaimana yang sering terjadi kepada kita pada masa kini. Banyak orang-orang di masa kini datang menyembah kepada Tuhan, datang beribadah, mengenakan pakaian biasa, pakaian ala kadarnya. Sementara kalau pergi ke pesta, kalau pergi undangan yang lain, mereka pakai pakaian yang lebih mewah. Ini suatu konsep yang salah, konsep yang terbalik berhubungan dengan penyembahan terhadap Allah, terhadap Tuhan. Jadi orang-orang Perjanjian Lama ketika mereka datang menyembah kepada Tuhan, mereka siapkan tempat yang khusus, tempat yang kudus yang disiapkan untuk kegiatan seremonial penyembahan itu. Demikian juga mereka kenakan pakaian-pakaian yang terbaik yang mereka miliki untuk dibawa untuk datang dan menyembah kepada Tuhan bersama dengan semua aksesoris dan ornamen yang luar biasa itu. Jadi oleh Adam Clarke Commentary, dia mengatakan bahwa kata Ibrani bihadrat kodes itu berhubungan dengan holy ornament. Demikian juga oleh Matthew Henry Commentary mengemukakan bahwa penyembahan yang berhiaskan kekudusan ini, yang dalam bahasa Inggris yaitu beauty of holiness, ini mengacu kepada setidaknya 3 hal, yaitu tentang objeknya, yaitu Allah yang kudus, dan Allah yang kudus itu disembah dengan cara yang baik, dengan cara yang indah. Kemudian juga caranya menyembah itu dilakukan dengan indah, dengan baik, bahkan cara hidup haruslah cara hidup yang baik. Lalu kemudian dikatakan bahwa tempatnya dan pakaian-pakaian yang dikenakan haruslah pakaian-pakaian yang kudus, yang indah, yang baik. Itu maksudnya penyembahan dengan berhiaskan kekudusan menurut konsep tekstual yang ada di dalam ayat yang kita baca ini. Itulah sebabnya di dalam terjemahan Indonesia Sehari-Hari, Alkitab bahasa Indonesia Sehari-Hari, disebutkan di situ, sembahlah Tuhan dengan mengenakan pakaian ibadat.
Jadi ketika kita menghadap Tuhan, kita tidak boleh bermain-main, kita tidak boleh sepelekan, kita tidak boleh menganggap biasa. Ini sesuatu yang luar biasa, ini sesuatu yang dahsyat. Mengapa? Karena kita menghadap Allah yang dahsyat, Allah yang kudus. Maka kita pun harus mempersiapkannya dengan indah dan dengan luar biasa. Jadi saya bisa simpulkan bahwa penyembahan yang berhiaskan kekudusan secara literal mendasar bahwa penyembahan yang dilakukan dengan indah, dan keindahan itu disertai dengan ornamen-ornamen yang indah. Tempatnya harus khusus, pakaian-pakaian yang dikenakan adalah pakaian yang indah sebagai bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Dan secara teologis untuk masa kini, secara lengkap, saya mau sampaikan kepada kita bahwa penyembahan yang berhiaskan kekudusan itu adalah penyembahan yang pertama-tama kita mulai dengan cara hidup yang baik, cara hidup yang benar, cara hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Kita yang mau datang menyembah Tuhan, kita yang mengklaim diri sebagai penyembah kepada Tuhan, kita harus memiliki cara hidup yang benar, cara hidup yang kudus. Jadi penyembahan yang berhiaskan kekudusan dimulai dengan cara hidup yang kudus. Kemudian dari cara hidup yang kudus itu kita memandang kepada Allah yang kudus. Kita memandang kepada Dia yang terpisah, yang tidak tersentuh oleh dosa, dan yang layak untuk dipuji, yang layak disembah. Dia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, Allah yang bisa kita hampiri dalam kekudusannya dengan cara hidup kita yang kudus itu. Jadi kita memandang kepada Allah yang kudus, kita puja Dia, kita berikan penghormatan yang luar biasa, yang indah, yang baik. Lalu kemudian disusul dengan luapan hati kita dengan puji-pujian kepada Allah. Sehingga pemazmur berkata, dan kita pun berkata, hatiku meluap dengan ucapan syukur, mulutku mengucapkan kata-kata yang indah. Dan dalam kesemuanya itu, jangan lupa, kita harus kenakan pakaian-pakaian terbaik kita. Kita harus kenakan aksesoris terbaik kita untuk Tuhan. Jadi pakaian yang terbaik, pakaian yang termewah itu kita pakai saat ibadah seremonial di hadapan Tuhan. Jadi pertama-tama tadi cara hidup yang benar, cara hidup yang kudus. Kemudian memandang kepada Allah yang kudus dan memberikan penghormatan, pemujaan kepadanya dengan kekudus. Oleh karena kekudusannya itu, lalu kemudian hati kita meluap dengan ucapan syukur, meluap dengan mazmur-mazmur, nyanyian-nyanyian pujian kepada Allah, kepada yang kita sembah, Tuhan kita, dengan seluruh aksesoris, pakaian-pakaian, ornamen yang kita miliki, semuanya yang terbaik. Bersamaan dengan itu kita luapkan pemujaan, kita sampaikan penghormatan, kita berikan pemujaan kepada Tuhan. Maka kita bisa baca di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ini sedikit lebih lengkap untuk membuat kita lebih paham tentang penyembahan yang berhiaskan kekudusan itu. Kita bawa korban kita bawa ucapan syukur kita luapkan hati kita kenakan pakaian-pakaian terindah, pakaian-pakaian yang terbaik yang kita miliki, dan aksesoris lain. Untuk bersamaan dengan itu kita persembahkan kepada Tuhan, kita luapkan kata-kata kita, kata-kata yang penuh dengan ucapan syukur, kata-kata yang penuh dengan pemujaan, nyanyian-nyanyian pujian dan sebagainya, semua yang indah. Maka disebutkan dalam bahasa Inggris beauty of holiness. Jadi
Menyembah Tuhan dengan cara beauty of holiness. Menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, inilah sesungguhnya aktivitas utama di dalam kehidupan kita. Inilah sesungguhnya tujuan kehidupan kita, yaitu menyembah Allah. Dan di dalam cara kita menyembah itu disebutkan di sini, menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Penyembahan kita haruslah penyembahan yang berhiaskan kekudusan. Amin, Bapak Ibu. Biarlah hidup ini terus memuji dan memuliakan Allah dengan penyembahan yang berhiaskan kekudusan. Amin. Hidup hasratku